warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di PPKN kelas bersama Miss Vivi di channel YouTube Vivi Mulyasari. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas tentang bab 4 topik B, teladan perumus Pancasila, kelas 3 fase B kurikulum merdeka. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Miss Vivi. Bagaimana anak-anak hebat? Siap untuk pertolongan belajar kita? Yuk simak baik-baik penjelasan dari Ibu Guru. Anak-anak tahu tidak bahwa bersatunya bangsa Indonesia merupakan perjuangan para pahlawan yang berjuang menyatukan bangsa Indonesia. Kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi momen penting kebangkitan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan menjadi bangsa yang besar dan merdeka. Nah, anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia, seperti fondasi rumah. Pancasila ini yang membuat negara kita kuat dan rukun. Nah, Pancasila ini dibuat oleh para pahlawan hebat yang disebut perumus Pancasila. Mereka bukan hanya pintar loh, tapi juga punya teladan yang luar biasa. Para tokoh yang menjadi perumus Pancasila terdiri dari 9 orang. Biasanya disebut dengan Panitia 9. 2 diantaranya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua tokoh hebat ini akan kita bahas bersama. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno merupakan tokoh yang menggali Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno telah berjuang sejak masa penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang berani dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok idealis yang menghabiskan masa mudanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta juga seorang ahli ekonomi dan menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Meneladani karakter perumus Pancasila. Nah, anak-anak hebat, sebagai generasi muda, kita harus dapat mewarisi nilai-nilai juang yang dilakukan para perumus Pancasila. Mereka memiliki karakter yang mampu menumbuhkan nilai perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Karakter tersebut diantaranya yang pertama nilai musyawarah, yang kedua rela berkorban, yang ketiga cinta tanah air, dan yang terakhir semangat persatuan dan kesatuan. Yang pertama nilai musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Apabila memiliki permasalahan yang menyangkut orang banyak, tidak dapat diputuskan oleh seorang diri melainkan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama. Saling menghormati dan menghargai pendapat teman sangat penting dalam proses musyawarah. Yang kedua yaitu rela berkorban. Karakter semangat rela berkorban yang dimiliki oleh para perumus Pancasila perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, rela berkorban merupakan sikap dan perilaku seseorang yang sanggup dan mau mengorbankan sesuatu, baik itu waktu, tenaga, materi, hingga kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain, masyarakat, bangsa, atau negara. Nah, anak-anak hebat contohnya yaitu saat menjenguk teman yang sakit. Anak-anakku bersedia menyisihkan sebagian uang jajan untuk membeli makanan. Kalian telah berkorban dengan menunda keinginan jajan demi membantu teman yang sedang sakit. Tiga yaitu cinta tanah air. Proses perumusan Pancasila menunjukkan perjuangan para tokoh bangsa yang bersedia untuk bersatu, berjuang dan berkorban dalam mewujudkan dasar negara. Mereka bersemangat mewujudkan dasar negara Indonesia karena cinta kepada tanah air. Nah, anak-anak hebat yang bisa kita lakukan dalam meneladani karakter cinta tanah air diantaranya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Yang keempat yaitu semangat persatuan dan kesatuan.
Karakter semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki para perumus Pancasila dapat diteladani baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Di dalam lingkungan rumah banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta keluarga yang kompak dan harmonis. Kegiatan mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, bersama-sama membersihkan rumah dengan membuat pembagian tugas. Yang kedua, musyawarah saat akan memutuskan persoalan. Yang ketiga, kakak yang menolong adiknya saat belajar. Keempat, patuh dengan nasihat orang tua. Yang kelima, tidak melawan perkataan orang tua. Sekian materi teladan perumus Pancasila dari Miss Vivi. Terima kasih telah nonton, semoga materi ini dapat bermanfaat. Mari meneladani karakter perumus Pancasila. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan materi baru dari Miss Vivi.